Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julaiha Nur Komari Syabana, mahasiswi PGMI kelas G semester 3 ingin mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Manusia dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Islam. A. Gambaran proses-proses penciptaan manusia dalam Al-Quran. Islam adalah jalan syariah universal yang di dalamnya berbicara berbagai aspek kehidupan, tak terkecuali tentang manusia, sebagai satu-satunya ciptaan Allah yang dalam firman-Nya diciptakan dalam sebaik-baiknya bentuk atau ahsani takwim. Artinya, manusia merupakan satu-satunya makhluk Allah yang sempurna. Ia memiliki akal sebagai alat berpikir dan memiliki hati sebagai alat merasa. Lalu di dalam dirinya ada dimensi fisik atau jasadiyah dan psikis atau ruhiyah sebagai unifikasi atau penyatuan unsur tanah dalam diri manusia dengan unsur ilahiyah sebagai penciptanya. Manusia memiliki kecenderungan berbuat baik dan buruk. Dalam Islam, hal ini sesungguhnya adalah ujian manusia supaya dirinya meneguhkan komitmen keislaman yang sejati. B. Kedudukan dan peran manusia sebagai khalifatullah. Firman Allah Ta'ala yang berarti, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dan inilah yang menjadi objek sumpah, yaitu bahwa Allah Ta'ala telah menciptakan manusia dalam wujud dan bentuk yang sebaik-baiknya, dengan perawakan yang sempurna serta beranggotakan badan yang normal. Kekhalifahan manusia di satu pihak berperan sebagai subjek dan di sisi lain menjadi objek. Sebagai subjek, manusia mempunyai tanggung jawab yang lebih kompleks dalam meningkatkan kualitas dirinya. Seperti dalam LKNU menyatakan bahwa manusia berkualitas harus bercermin keimanannya, sehat jasmani dan rohani, berpendidikan, mengerjakan amal soleh, berbuat baik kepada orang lain, bertanggung jawab terhadap keluarganya, arif terhadap lingkungan hidupnya. Tugas manusia sebagai khalifah adalah untuk menjaga dan bertanggung jawab atas dirinya, sesama manusia, dan alam yang menjadi sumber penghidupan. Karena sudah menjadi kewajiban bagi manusia yang merupakan khalifah di bumi memiliki dua bentuk sunatullah yang harus dilakukan, yaitu baik kewajibannya antara manusia dengan Tuhannya, antara sesama manusia sendiri, dan antara manusia dengan ekosistemnya. C. Potensi dasar manusia dan implikasi terhadap pendidikan Islam. Para ahli pendidikan Muslim pada umumnya sependapat bahwa teori dan praktek kependidikan Islam harus didasarkan pada konsepsi dasar tentang manusia. Pembicaraan di seputar persoalan ini adalah merupakan sesuatu yang sangat vital dalam pendidikan. Tanpa kejelasan tentang konsep ini, pendidikan akan meraba-raba dan bahkan bisa jadi pendidikan Islam tidak akan dapat dipahami secara jelas tanpa terlebih dahulu memahami konsep Islam yang berkaitan dengan pengembangan individu seutuhnya. Dari uraian terdahulu tentang hakikat manusia dalam konsep Islam, dapat dilihat implikasi penting konsep tersebut dalam hubungannya dengan pendidikan Islam, yaitu pertama, sudah diketahui bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki dua komponen materi dan imateri atau jasmani dan rohani. Maka konsepsi itu menghendaki proses pembinaan yang mengacu ke arah realisasi dan pengembangan komponen-komponen tersebut. Kedua, Al-Quran menjelaskan bahwa fungsi penciptaan manusia di alam ini adalah sebagai khalifah dan abd. Untuk melaksanakan fungsi ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala membekali manusia dengan seperangkat potensi. Ketiga,
Fungsionalisasi pendidikan Islam dalam mencapai tujuannya sangat bergantung kepada sejauh mana kemampuan umat Islam menerjemahkan dan merealisasikan konsep tentang hakikat manusia dan fungsi penciptaannya dalam alam semesta ini. Keempat, agar pendidikan Islam berhasil dalam prosesnya, maka konsep hakikat manusia dan fungsi penciptaannya dalam alam semesta harus sepenuhnya diakomodasikan dalam perumusan teori-teori pendidikan Islam melalui pendekatan kewahyuan, empirik keilmuan, dan rasional filosofis. Kelima, proses internalisasi nilai-nilai Islam ke dalam individu atau pribadi seseorang harus dapat dipadukan melalui peran individu maupun orang lain atau guru, sehingga dapat memperkuat terwujudnya kesatuan pola dan kesatuan tujuan menuju terbentuknya mentalitas yang sanggup mengamalkan nilai dan norma Islam dalam diri insan kamil. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.